Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Repa Prasetya dari kelas TI 234. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika tentang kinematika partikel. Kinematika partikel adalah cabang mekanika klasik yang mempelajari gerak partikel tanpa memperhitungkan gaya yang menyebabkannya. Atau partikel juga adalah benda yang memiliki massa yang diasumsikan sebagai titik, sehingga ukuran dan bentuknya tidak dihiraukan. Konsep kinematika partikel. Yang pertama ada posisi. Posisi adalah lokasi benda dalam suatu sumbu koordinat atau lokasi suatu partikel di ruang angkasa pada waktu tertentu. Yang kedua, perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi partikel dari waktu awal ke waktu akhir. Perpindahan juga adalah besaran vektor. Yang ketiga, jarak adalah total panjang lintasan yang ditempuh partikel, atau jarak adalah besaran skalar. Yang keempat, kecepatan adalah laju perubahan posisi partikel terhadap waktu, atau kecepatan adalah besaran vektor. Yang kelima, percepatan. Percepatan adalah laju perubahan kecepatan partikel terhadap waktu, atau percepatan adalah besaran vektor. Posisi. Jika lokasi benda diproyeksikan secara tegak lurus ke masing-masing sumbu koordinat, maka diperoleh 3 parameter. Yang kedua ada perpindahan. Definisi perpindahan adalah perubahan posisi benda. Vektor perpindahan benda adalah selisih posisi akhir dengan posisi awal. Perpindahan juga tidak bergantung pada lintasan benda, tetapi hanya ditentukan oleh garis lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Yang ketiga, jarak tempuh. Definisi jarak tempuh adalah jarak sebenarnya yang ditempuh benda ketika bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Yang kedua, untuk menentukan jarak tempuh, maka setiap saat posisi benda harus dicatat. Yang ketiga, jarak pergerakan benda dalam tiap pertambahan waktu sekecil apapun harus diukur. Yang keempat, jarak tempuh adalah jumlah semua jarak pergerakan tersebut. Kecepatan rata-rata. Definisi kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara perpindahan dengan lama waktu melakukan perpindahan. Percepatan rata-rata. Definisi percepatan rata-rata adalah perbandingan antara perubahan kecepatan benda dengan lama kecepatan tersebut berubah. Macam-macam gerak. Pertama, gerak satu dimensi adalah gerak yang hanya terjadi pada satu garis lurus. Yang kedua, gerak dua dimensi adalah gerak yang terjadi pada bidang datar. Posisi partikel pada gerak dua dimensi dapat didefinisikan dengan dua koordinat, yaitu X dan Y. Contohnya adalah gerak peluru yang ditembakkan secara horizontal. Yang ketiga, gerak tiga dimensi. Gerak tiga dimensi adalah gerak yang terjadi di ruang angkasa. Posisi partikel pada gerak tiga dimensi dapat didefinisikan dengan tiga koordinat, yaitu X, Y, dan Z. Gerak satu dimensi yaitu ada dua, gerak horizontal dan gerak vertikal. Gerak horizontal adalah gerak benda yang terjadi pada garis lurus mendatar tanpa adanya perubahan ketinggian. Artinya, komponen kecepatan vertikal pada benda sama dengan 0, dan hanya komponen kecepatan horizontal yang berpengaruh pada penggerakannya. Contoh, bola yang menggelinding di atas meja, mobil yang bergerak di jalan, atau pesawat yang meluncur di landasan pacu. Gerak vertikal. Gerak vertikal adalah gerak lurus yang berubah beraturan. Gerak vertikal dibagi menjadi 3, yaitu gerak vertikal ke bawah, gerak vertikal ke atas, atau gerak jatuh bebas. Gerak vertikal. Gerak vertikal adalah gerak lurus yang berubah aturan. Gerak vertikal juga dibagi menjadi 3, yaitu gerak vertikal ke bawah, gerak vertikal ke atas, gerak jatuh bebas. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak benda yang menuju ke pusat bumi secara vertikal memiliki kecepatan awal.
Gerak vertikal ke atas adalah gerak benda menjauhi permukaan bumi atau meninggalkan bumi. Gerak jatuh bebas adalah gerak suatu benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu dengan kecepatan awal sama dengan 0. Gerak dua dimensi. Gerak dua dimensi. Contoh gerak dua dimensi dapat berupa gerak peluru, gerak melingkar, gerak dalam lintasan elips, dan hiperbola. Ciri gerak dua dimensi adalah lintasan benda selalu berada pada sebuah bidang datar. Posisi benda terdefinisi secara lengkap apabila kita menggunakan dua buah koordinat posisi. Di sini kita menggunakan koordinat X dan Y yang saling tegak lurus. Arah sumbu X dan Y dapat kita pilih secara sembarang asal tegak lurus. Gerak peluru. Definisi gerak peluru adalah setiap benda yang dilempari ke atas dalam arah tidak vertikal atau ditembakkan dengan sudut sembarang dari ketinggian tertentu. Ciri gerak dalam ruang dua dimensi adalah lintasan benda selalu berada pada sebuah bidang datar. Dengan memahami hukum-hukum gerak peluru, maka penembakan rudal dapat diatur sehingga rudal mengenai sasaran. Dan arah peluncuran roket dapat ditentukan sehingga roket mencapai posisi yang diinginkan untuk menempatkan satelit pada orbitnya. Pemain golf juga dapat mengatur kekuatan pukulan serta sudut pukulan sehingga bola jatuh tepat atau dekat lubang yang dikehendaki. Gerak melingkar. Contoh gerak melingkar yaitu roda kendaraan, gerak CD, VCD, dan DVD, gerak kendaraan di lingkungan yang berbentuk irisan lingkaran, gerak jarum jam, gerak satelit mengitari bumi, kincir angin, dan gerak planet mengelilingi matahari mendekati gerak melingkar. Walaupun lintasannya berbentuk elips, namun elips yang tidak terlalu lonjong. Definisi gerak melingkar adalah gerak benda pada lintasan berupa keliling lingkaran penuh atau tidak penuh. Ciri gerak melingkar adalah jarak benda ke suatu titik acuan yang merupakan titik pusat lingkaran selalu tetap atau arah kecepatannya selalu menyinggung lintasan. Ya, ini artinya pada gerak melingkar, kecepatan selalu tegak lurus di jari-jari lingkaran. Gerakan melingkar. Yang pertama ada kecepatan sudut. Kecepatan sudut menyatakan perbandingan sudut yang ditempuh pada benda terhadap waktu untuk perubahan tersebut. Yang kedua, kecepatan linear. Besar kecepatan linear dapat diperoleh dari kecepatan sudut, percepatan sudut, pedal gas dan rem kendaraan, satelit geostasioner, roda gigi, sabuk dan rantai, rotasi pada lintang berbeda, pengaruh rotasi pada arah angin, simpangan ke arah timur, benda jatuh, dan lain-lain. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.